Eine große sportliche Veranstaltung. The main event is on the way. Kylian Mbappé a grandi à Bondy, une ville de Seine-Saint-Denis en banlieue parisienne. Kylian Mbappé lahir dan besar di Bondy, sebuah daerah di timur laut pinggiran ibu kota Paris, Prancis. Kota ini berpenduduk sekitar 53.000 jiwa dan dikenal sebagai kawasan miskin dan banyak pengangguran. Seiring berjalannya waktu, Bondy menjadi kawasan yang penduduknya mayoritas imigran dari Afrika Tengah dan Utara. Ayah Mbappé berasal dari Kamerun dan ibunya berasal dari Aljazair. Orang tuanya boleh saja berbeda tempat asal dan kultur, namun ada satu hal identik yang diwariskan dalam darah Mbappé Junior, yakni kecintaan terhadap olahraga. Sang ayah adalah seorang pelatih sepak bola, sementara ibunya pernah menjadi atlet bola tangan semasa mudanya. Kegemaran Mbappé terhadap sepak bola sendiri sudah terlihat sejak ia masih balita. Dalam buku The Second Prince of Monaco, masih jelas diingatan Wilfred Mbappé tentang kegilaan anak sulungnya itu terhadap si kulit bundar. Kylian kecil bahkan disebutnya bisa menonton 5 pertandingan sepak bola berturut-turut tanpa merasa bosan. Sudah merupakan hal yang lumrah jika pemain besar tumbuh dari lingkungan yang tidak ramah untuk tumbuh kembang seorang anak. Mbappé pun mengalami hal serupa. Di daerah pinggir kota Paris, tempatnya menghabiskan tahun-tahun pertamanya dalam hidupnya, memang dikenal sebagai zona rawan tindak kriminalitas dan perkelahian antar geng. Sepak bola pun menjadi pelarian yang tepat, sebuah pilihan masuk akal yang bisa disodorkan oleh orang tua Mbappé. Klub yang dilatih ayahnya, AS Bondy, menjadi tempat pertama mengasah bakatnya sebagai winger kiri. Setiap jam sekolah usai, Kylian langsung menuju tempat latihan. Hal itu sengaja dilakukan demi menjauhkannya dari pengaruh buruk lingkungan. Dari hari ke hari, kemampuan Mbappé meningkat pesat, namun tidak diiringi dengan kualitas latihan yang diterima. Alhasil, ayah Mbappé mengirim sang anak ke Akademi Sepak Bola Nasional Prancis. Di pedesaan dan asri itu, Kylian mulai menjadi pusat perhatian berkat gocekan bola yang terhitung luar biasa untuk seorang anak berumur 10 tahun. Hal tersebut membuat klub-klub asal Prancis dan Spanyol silih berganti datang membujuknya untuk pindah bersama mereka. Di usia 11 tahun, ia bahkan sempat menjajal trial di Inggris bersama dengan Chelsea. Namun, pada akhirnya pilihannya justru jatuh ke AS Monaco. AS Monaco sendiri memang dikenal kerap menelurkan pemain muda berbakat. Emmanuel Petit, Thierry Henry, serta Denis Appiah menjadi sedikit dari segelintir nama jebolan Akademi AS Monaco. Terlebih, klub kebanggaan negara mungil di Tenggara Prancis tersebut memang acap kali menyisakan satu tempat di tim utama untuk pemain muda potensial. Leonardo Jardim, sang manajer, melihat Kylian Mbappé sebagai aset berharga Monaco. Alhasil, juru taktik asal Portugal tersebut memberinya kesempatan debut di tim senior di akhir 2015 pada usia 16 tahun. Kylian pun berhasil mematahkan rekor Henry yang sudah bertahan selama 21 tahun lamanya. Seiring berjalannya waktu, Kylian mulai dianggap sebagai titisan Henry. Hal tersebut cukup beralasan mengingat satu persatu pencapaian mantan striker Arsenal itu berhasil ia lampaui. Monaco bergerak cepat dengan memberinya kontrak berdurasi 5 tahun pada Maret 2016. Liga 1 musim 2016-2017 menjadi ajang untuk unjuk kebolehan Kylian Mbappé. Gol demi gol tercipta dari kakinya. Rekor demi rekor pun berdatangan. Satu di antaranya adalah pencapaian sebagai pemain termuda yang mencetak hat-trick di kasta tertinggi sepak bola Prancis, yakni di usia 18 tahun 2 bulan. Total, Kylian berhasil mencetak 26 gol dari 44 kali penampilan dalam semua ajang pada musim itu. Selain mengantar Monaco menjuarai Liga 1 pertama sejak tahun 2000, penampilan gemilangnya membuat semua orang sepakat bahwa dirinya menjelma sebagai komoditas terpanas sepak bola Prancis saat ini. Pada musim 2017-2018 kemarin, Kylian kembali ke kota kelahirannya untuk memperkuat Paris Saint-Germain. Di sana, koleksi medali di lemarinya semakin banyak berkat raihan treble winner. Dan yang perlu dicamkan, semua ini diraih di usia 19 tahun. Sinaran Kylian Mbappé mulai merambah ke ajang Piala Dunia. Golnya ke gawang Peru menjadikannya sebagai pencetak gol termuda Prancis di sepanjang sejarah penyelenggaraan gelaran akbar 4 tahunan tersebut. Mbappé juga berhasil membawa skuad Prancis menjuarai gelaran Piala Dunia tersebut.
Tak hanya itu, ia bahkan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik sepanjang Piala Dunia 2018 bergulir. Harus diakui bahwa ia memang melesat bagaikan roket. Kesuksesannya diraih dalam tempo yang amat singkat, yaitu hanya 3 tahun. Namun, perjalanan sosok yang mengidolai Cristiano Ronaldo dari ratusan ribu langkah yang sudah menunggu. Melihat prospeknya, trofi-trofi lain tampaknya hanya menunggu waktu untuk bisa digenggam oleh Kylian Mbappé.